Itu aktivitas untuk menunjukkan mewujudkan visi, visi purpose dari Ya, jadi ada ketiga itu. Nah, ketiga itu nanti aktivitas, visi dan purpose ini nanti akan dibahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Nah, untuk malam hari ini ya tadi sudah disampaikan bahwa kita akan mempelajari atau belajar bersama-sama dengan Ustadz Robi Arifat ya tentang akidah ya. Ada yang tahu apa itu akidah? Akidah, sikap, sifat, bagi perilaku, semuanya. Ya, akidah itu apa? Akidah itu yang beli pas ada lahiran. aplikasi. Itu akikah. Udah jauh ya. Ya, akidah ini berhubungan dengan keimanan ya, keimanan seorang manusia. Utamanya nanti akan kita mempelajari tentang tauhid ya, keesaan Allah ya. Intinya nanti berhubungan dengan keimanan. Rukun iman ada berapa? Sebutkan Faza. Ayo. Iman kepada Allah. Insyaallah. Iman kepada Lanjut. Oh, itu Ustaz Ya, Abdul. Ya, pengisinya udah datang. Silakan Ustaz Abdul. Masya Allah. Bukannya pengisinya Teman-teman, saya mau meluruskan ini HP istri saya. Berarti saya nggak main HP yang saya itu. kita boleh pokok. Astagfirullahaladzim. Ya, nanti di akhir sesi atau materi akan ada tanya jawab. Dipersilakan kepada semua santri yang di sini baik putra maupun putri. Jika ada nanti hal-hal yang masih bingung atau masih kurang jelas bisa ditanyakan kepada Ustadz Robi. Harus nyambung sama tema enggak? Ya, itu utamanya. Gak nyambung nggak apa-apa, asal pertanyaannya yang bagus ya. Gitu. Duh. Waduh. Bawang. Oh, lewat bawang. Oke, jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa untuk Islamic Studies Course ini untuk harinya itu setiap hari Selasa dan Rabu. Untuk hari Selasa dan Islamic Productivity bersama dengan Ustadz Putra kemarin. Untuk hari Rabu akan membahas tentang The Muslim Faith atau akidah ya, yang akan dibersamai dengan atau bersama Ustadz Robi ya. Jadi nanti insya Allah selama 1 semester ke depan kedua pengisi yang insya Allah Masya Allah luar biasa ini ya akan bersamai kita ya setiap sepekan sekali, dan sepekan sekali dengan Ustadz Putra setiap hari Selasa, sepekan sekali dengan Ustadz Robi di setiap hari Rabu. Oke, mungkin biar kita bisa lanjut ya, nanti mungkin semuanya juga penasaran nanti seperti apa materi yang akan disampaikan, dan juga biar waktu tidak terlalu malam kita awali ya materi pada atau pembelajaran pada malam hari dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat pada saat tarawih. Bismillah.
Lebih lima kata, lebih dua. Wah, sudah. Sudah bisa nggak lebih lima? Ya, nggak bisa tadi. Makanya sebuah langsung dari hati gitu. Kita mau saya lagi. Oh, mas banget. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu malam hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas berkat beliaulah kita sampai pada zaman yang terang benderang semacam ini. Ketika kita ingin membedakan antara hak dan yang batil itu dengan sangat mudah. Ketika kita mengikuti langkah daripada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjumpai sesuatu yang hak. Tetapi sedikit saja kita menyelisihi daripada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjumpai sesuatu yang batil di dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan membahas tentang the very best of Muslim mindset gitu. Jadi gimana sih kita sebagai seorang Muslim itu harus memiliki mindset di dalam kehidupannya? Oke, sebelumnya saya pengen tanya ke teman-teman semua yang ada di sini. Semua teman-teman di sini pengen bahagia apa enggak? Pengen bahagia apa pengen susah? Pengen bahagia, benar. Salah satu hal yang paling membahagiakan pada diri teman-teman selama teman-teman hidup itu apa aja? Silakan angkat tangan. Hal yang paling membahagiakan. Ayo. Oh, ternyata selama hidup susah terus. Masya Allah, ya, ternyata selama teman-teman berbelas-belas tahun hidup di dunia ternyata susah terus ya. Baik, mungkin supaya kita bisa agak cair di dalam pertemuan kita malam hari ini, insya Allah selama setengah jam ke depan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Robi Aribat. Kita isi dulu pertemuan perdana ini, kita main games dulu. Silahkan berpasangan, cowok-cowok, cewek-cewek gitu, berdua silahkan. Ya, berdua-dua silahkan gitu ya. Udah saling kenal atau belum? Kalau bisa, silakan berpasang-pasangan dulu. Kalau bisa jangan yang udah akrab, udah kenal, jangan sama yang lain ya. Berpasangan dua-dua silakan. Santri nggak boleh sama santri, nggak boleh sama yang lain. Ya, yang cowok sama cowok, cewek sama cewek, jangan modus ya. Ya. Panja sama Iqbal. Panja sama Iqbal sama sini. Iqbal yang ini. Patah sama yang ini. Yang ini. Sudah? Ya. Oke. Kalau sudah silahkan bersalaman, kenalan, tanya 3 kebiasaan baik, tanya 3 kebiasaan buruk dari teman yang barusan menjadi pasangannya. Silahkan salaman, kenalan ya,
kenalan ya. Silahkan cari 3 kebiasaan baik, 3 kebiasaan buruk dari teman di sebelahnya. Ya. Silakan salaman dulu, kenalan ya, namanya siapa, pura-puranya belum kenal gitu ya. Terus kemudian tanya kebiasaan baiknya apa? Oh, saya ini rajin gitu ya. Pinter, ramah gitu. Kebiasaan buruknya apa? Kalau dibangunin tahajud nggak pernah bangun gitu misalnya gitu. Oke, udah? Boleh ditulis, dihafal ya, boleh ditulis, dihafal. Nanti aku tes ya, nanti aku tanyain gitu ya. Nanti saya tanyain bener atau enggak gitu ya. Pasti banget. Udah? Iya ya. Gak apa-apa ya. Udah sama dia aja sini. Udah bertiga ya. Bertiga nih sini. Terus Aina sama Ustazah, Aina sama Ustazah. Ya Allah, Ustazah. Gak apa-apa. Udah ya? Saya hitung sampai 1000. Oh, kebanyakan ya. Sampai 10 aja. 1 sampai 10. Nah, udah. Ya. Udah ya. Udah kenal. Halo. Halo. Hai. Halo. Oh, kalian kebanyakan ikut seminar ya. Kenapa selalu template kayak gitu ya? Gitu. Sebentar. Biar apa namanya? Biar fasih lagi. Sekarang aku tanya, gimana kabarnya teman-teman? Nah, bener kan? Habis ikut seminar berarti kan? Karena jawabannya kayak gitu terus gitu ya. Sekarang aku pengen tanya ke Mas yang di sebelah sini dulu. Nah, nama temennya siapa Mas? Dengerin. Namanya Wildan. Terus 3 sifat baiknya apa? Suka menolong teman, suka menasihati teman. Terus oke, kekurangan Wildan? Belum bilang ya. Oke, kayaknya yang ini udah Mas yang ini. Baru tahu nama sama yang baik. Antum aja yang saya tanya berarti. Namanya siapa? Mas Faza, udah tahu. Asalnya dari mana Mas Faza? Curang aja lempeng. Curang. Asalnya dari mana? Gak tahu. 3 sifat kebaikannya Mas Faza apa? Bangun pagi. Paginya jam berapa? Jam 8? Iya tak? Enggak. Itu kan buat Bangun pagi, terus apa lagi? Lawak. Oh, belum, skip. Tukang Nah, lawak. yang belakang dulu. Tukang lawak. Yang pakai masker putih. Itu Ya, Mbak siapa namanya? putih yang mana dulu? Masker putih. Dia Ke belakang pojok belakang. Mbak siapa namanya? Syahla. Ya, teman-teman sebelahnya siapa? Oh, Ustazah, mohon maaf. Ustazah siapa? Serasa Besti. Shirley. Oke, sifat baiknya Ustazah Shirley apa? Ini kalau nanti kalau sifat baik buat Ustazah biasa ya. Sifat buruknya Ustazah Shirley apa? Ini kalau Ustazah Shirley nggak terima nilai jelek ini biasanya. Bukan lagi sehat. Belum selesai. Oke. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Gitu. Nah, udah kenalan kan? Udah masih berpasang-pasangan kan? Sekarang silahkan jabat tangan. Silakan jabat tangan dulu. Jabat tangan, jangan dilepas. Dengerin instruksi saya, jangan dilepas. Ini kajian tentang akidah tapi kita seru kok main. Oke, udah salaman. Sekarang tentuin siapa yang ganjil, siapa yang genep. Karena nanti saya bakal ngasih lempar angka ganjil atau genep. Nanti akan ditebak. Nah, teman-teman tugasnya adalah silakan tentuin siapa yang ganjil, siapa yang genep. Kamu benar. Silakan pilih. Harus ada yang ganjil, harus ada yang genep. Udah? Nanti dulu, jangan dilepas dulu salamannya. Udah ditentuin belum? Udah kan? Yang ganjil angkat tangan. Kanan. Ya kan tangannya masih ada yang nganggur. Tangannya masih ada yang nganggur kan? Ya, yang genep angkat tangan.
Oke. Sekarang tangannya dikasih jarak sekitar 2 cm. Gini loh. Oh ya. Oh. Oke. Kalau saya ngucapin angka yang ganjil, yang genep nangkep, yang ganjil menghindar. Gampang kan ya? Kalau saya ngucapin angka yang genep, yang nangkep yang genep yang menghindar. Yang genep ganjil gimana sih? Belum makan malam ya. Oke, tes ya. Ulangi ya, clue-nya, instruksinya. Kalau saya ngucapin angka yang ganjil menghindar, yang genep yang nangkep. Kalau saya bilang angka yang genep menghindar, yang ganjil nangkep, gitu ya. Kita tes. 2 mas. Ingat ya. Oke, besok Budi Mulia di endorse Reprofit kalau nggak pinter-pinter. Oke, ulangi clue-nya ya. Kalau saya bilang angka ganjil, yang ganjil Nangkap. yang ganjil Menghindar. yang ganjil menghindar, yang genep nangkep. Dengerin ya. Dengerin ya. Kalau saya bilang angka ganjil, yang ganjil menghindar, yang nangkep yang genep. Kalau saya bilang angka yang genep menghindar, yang nangkep yang oke, paham ya? Oke. Emang logika tuh nggak jalan kalau nggak ada logistik ya. Oke, sekarang 4. Nah, ini baru percobaan. Tenang, fokus. Halo. Oke, sekarang kita mulai yang beneran. Kita mulai dari angka puluhan, ratusan sampai ribuan, mungkin jutaan. Gitu ya. Kita mulai. Nanti dulu, lepas dulu, Wan. Sabar dulu. Kita terus dari tadi. Oke ya. Siap. 25. Oke, posisi lagi. 156. Oke, lagi. 2573. Oke ya. Yang bisa nangkap siapa yang bisa nangkap? Angkat tangan. Oh bisa. Oke, sekali lagi terakhir. Dengerin bener-bener ya. Ini kalau bisa insya Allah masuk surga. Amin. Emang saya yang pegang kunci. Ya. Oke, dengerin ya. Dengerin baik-baik. 1.720.000. Itu. Dapat, ada yang dapat? Oh, nggak dapat. Kenapa lo nggak dapat? Nungguin. Nah, nyesel nggak nungguin? Banget ya. Itu intinya kalau kita terlalu berharap sama manusia. Ayo, nggak boleh berharap. Pasti bakal nyesel, pasti bakal nyungsep. Katanya kita pengen bahagia, tapi masih bersandar pada manusia. Maka di mana Allahus Somadnya kita? Ya, Allahus Somad. Katanya Allah tempat apa ya Allah Somad? Ayo. Allah tempat bergantung, Allah tempat menyandarkan segala sesuatu. Tapi kita kok ketika galau, ketika kita susah, kok masih menyandarkannya ke manusia? Kok kita masih berharapnya selalu ke manusia? Allah itu ketika dilibatkan hanya bagian pas sedih-sedihnya doang, gitu. Buktinya apa? Buktinya ketika kita mau ujian, gitu ya, atau kita mau besoknya mau ujian nasional, ujian sekolah, itu masya Allah sholatnya khusyuk banget, ya. Zaman saya dulu tuh orang kalau udah mau ujian sekolah itu buru-buru masuk musola sholat duha, gitu. Belum lagi kalau misalnya saya jalan-jalan ke masyarakat, ke kampung-kampung gitu, itu kalau yang susah bayar utang, masya Allah sholat tahajudnya khusyuk sampai nangis gitu. Nah kita tuh kadang kayak gitu, kita tuh kadang melibatkan Allah hanya pas waktu sedihnya kita aja. Kenapa
Mbak? Kenapa sama ya bajunya? Tinggalkan dari tadi. Iya, gitu. Jadi kadang kita tuh hanya melibatkan Allah waktu pas sedihnya aja. Tapi pertanyaan saya kayak gini sih sebenarnya. Kita tuh pengen bahagia, tapi kita masih menyandarkan kepada manusia. Itu kayak kebahagiaan yang semu, yang sifatnya sementara, temporary, dan pasti bakal terulang lagi rasa sedihnya kita. Kalau nggak percaya kayak gini, teman-teman kenal kisahnya Bilal bin Rabah? Kenal Bilal? Tahu? Kenal? Nggak Belum kenal. kenal. Kalau kenal di mana gitu loh maksud saya. Gitu. Ya ini hebat ya, kenal sama Bilal. Kemarin di jamaah saya kenal Fir'aun, kenal, Masya Allah gitu. Ini Mas Adik Bilal gitu ya. Nah, depan itu kita kenal mereka tapi dia nggak kenal kita. Masa Kenal sejarahnya. kenal sejarahnya, oke. Kisah paling terkenal daripada Bilal apa teman-teman? Muadzin. Bilal disiksa, terus disiksa sama siapa? Sama itu majikan. Majikannya siapa? Siapa majikannya? Itu Itu siapa? Nunjukin aku itu pas itu. Iya kan tadi? Iya. Siapa majikannya Bilal? Bukan. Oke, bukan ada di sini, nggak ada. Jadi ketika Bilal disiksa, gitu ya, gimana kondisi siksaannya Bilal? Dia disuruh buka baju, gitu ya, terus kemudian disuruh tidur telentang. Ada yang pernah tidur telentang? Sakit ya, telentang. Iya, masih Romi, telentang gitu. Ya, itu Bilal, telentang, tidur telentang, habis itu dikasih apa? Batu. Ingat mujahidah yang pertama kali menjadi bukan mujahidah, orang yang pertama kali syahid dari golongan wanita, syahidah pertama, siapa namanya? Istrinya Yasir. Khadijah. Rasulullah. Sumayyah, betul. Sumayyah. Ya, ustazah. Pelajar. Dapat poin. Ustazah. Jadi Sumayyah itulah orang yang menjadi syahid dari golongan wanita pertama kali. Kemudian disusul oleh suaminya Yasir, gitu. Teman-teman tahu kisahnya Bilal. Saat itu Bilal disuruh tidur telentang, kemudian ditaruh batu di atas tubuhnya. Kemudian Sumayyah pun seperti itu. Beliau ditombak dari dari kemaluannya hingga tembus ke kepalanya. Terus kemudian kisahnya dari suaminya Yasir. Yasir itu gimana? Yasir itu diikat gitu ya, diikat dengan tali tangan kanan diikat dengan kaki kanan, kemudian tangan kiri diikat dengan kaki kiri. Kemudian ditarik arah kuda yang berlawanan hingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Itulah Yasir, Sumayyah dan Bilal. Kenapa mereka menderita seperti itu? Karena mereka tidak mau menyembah berhala. Mereka tidak mau menyembah sesembahan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Bilal dikasih tahu kepada Umayyah bin Khalaf gitu ya. Umayyah bin Khalaf memaksa Bilal untuk menyembah kepada Lata, Uzza, Mana dan Hubal. Kemudian Bilal berkata, Ahadun ahad. Itulah yang dikatakan Bilal. Ahadun ahad. Bilal tahu Islam dari mana? Apa? Bilal tahu Islam dari mana? Dari Abu Bakar. Oh. Bilal sudah masuk Islam. Tapi kan sebelumnya disiksa. Jadi kan rasanya bertahan disiksa. Pas disiksa kan berarti udah tahu Islam. Udah. Ya karena dia Islam itu dia disiksa. Loading. Apanya? Dia tahu Islamnya. Dia ketahuan. Jadi waktu itu Bilal sedang sholat gitu ya, sedang beribadah. Nah, ketahuan sama Umayyah bin Khalaf gitu. Gimana? Gak apa-apa kalau belum tuntas gak apa-apa gitu. Jadi ketahuan terus kemudian disiksa gitu. Terus Umayyah kan punya geng tuh kan di di Darun Nadwa gitu ya. Nah, gengnya Umayyah bin Khalaf itu ada Abu siapa? Abu Sufyan, ada Abu Jahal. Nah, itu terus kasih tahu, wah aib ini kalau sampai ketahuan bahwa budak kita itu sudah beriman kepada Tuhan yang Muhammad. Gitu. Iya. Bisa dilanjutkan. Oke. Mereka jangan nyiksa. Oke. Nah, nah saat itu kemudian kita bisa berkesimpulan, Bilal itu menderita nggak? Bilal menderita nggak?
Banget. Sumayyah menderita nggak? Banget. Yasir menderita nggak? Jawabannya enggak. Enggak. Justru mereka menderita. Justru mereka itu nggak bahagia kalau mereka tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah puncak kebahagiaan seseorang, gitu ya. Teman-teman kalau jalan ke lorong ini ada perkataannya Pak Admin Rais ngomongin apa? Enggak baca dulu ya. Astagfirullah. Saya barusan baca loh. Ya. Lewat lagi. Kalau semua itu berdasarkan ridhonya Allah, maka yang susah itu akan menjadi mudah. Yang mudah menjadi susah. Mungkin bisa dipandu syahadat lagi. Iya. Jadi bisa kita bilang teman-teman bahwa mereka tuh nggak menderita, justru mereka tuh bahagia. Justru kita itu yang katanya kita ini bahagia, justru kita tuh mungkin saja sedang mempersiapkan penderitaan kita di akhirat. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak mau beriman kepada Allah. Iman itu kayak gimana sih? Iman itu bukan hanya tasdik. Tasdik itu hanya membenarkan. Tapi iman menurut Imam Al-Muzani dalam kitab Syarah Sunnah gitu ya, itu disebutkan bahwa iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Itulah iman, perkataan dan perbuatan. Artinya apa? Kalau antum mengimani Allah, otomatis perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Itulah puncak kebahagiaan bagi seorang muslim. Lah, terus ketika saya sudah mengimani Ustaz, tapi kok kenapa hidup saya nggak bahagia? Ya itulah tanda-tanda doa antum dikabulkan oleh Allah. Kenapa kok bisa kayak gitu? Kita merasa sudah beriman kok kemudian hidupnya kok rasanya kayak berat, banyak yang benci sama kita, banyak yang ngejulitin kita gitu ya. Itulah tafsir daripada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan yang lurus, jalan seperti orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jalan orang yang engkau beri nikmat itu jalannya siapa coba? Jalan para anbiya, para nabi, para siddiqin, orang-orang saleh terdahulu. Dan itu jalannya nggak ada yang mudah. Pasti ketika kita mendekat kepada Allah, banyak banget yang julitin kita, banyak banget yang nggak seneng sama kita. Mungkin bahkan kita sempat difitnah sama orang lain. Idi rajin ke masjid, cikal bakal teroris. Wih, celananya cingkrang, wih kebanjiran mas gitu. Jenggotnya wah itu. Itu kadang kita kalau berislam itu sering dikatakan seperti itu. Tapi apa kemudian yang melatar belakangi? Kemudian si Bilal itu bisa sinkron antara ucapan dan perbuatannya. Kemudian Sumayyah bisa sinkron antara perbuatan dan ucapannya. Kemudian Yasir bisa sinkron antara perbuatan dan ucapannya. Yang paling menentukan itu semua adalah mindset. Pemikiran itu adalah sumber daripada perbuatan kita. Kenapa kok antum sholat? Karena di pikiran antum menandakan berpikir bahwa sholat itu wajib. Gitu. Kenapa kok mbak-mbak di sini berhijab? Karena di pikiran mbak-mbak bahwa berhijab itu wajib. Coba kalau seandainya sedang di luar gitu, tiba-tiba kena angin, lehernya kelihatan dikit aja, pasti rasanya udah kayak telanjang. Karena apa? Karena menyadari bahwa itu adalah aurat yang harus ditutup. Nah, bagaimana kita seorang muslim harus bisa bertindak seperti itu? Maka kita harus memiliki yang namanya mindset. Tapi sebelum ke mindset, kita ke amalan pertama dulu yang insya Allah akan saya tagih minggu depan. Ya? Oke. Gampang lah ya. Ini loh, saya kasih terjemahannya ya. Kalian umat Islam adalah umat terbaik. Jadi kalau umat terbaik, yang lain kan enggak ya. Kita yang paling baik gitu ya. Masa ngapalin nggak bisa ya? Iya kan? Ya kan? Kuntum khairu ummah, kita, kalian inilah umat Islam adalah umat terbaik. Siapa yang bilang kita umat terbaik? Siapa yang bilang kita umat terbaik? Kok masih ragu sih? Ini data ini surat apa nih? Ali Imran. Ali Imran itu ada di dalam Al-Quran. Itu firmannya. Mungkin salah nggak? Kemungkinannya tuh di Al-Quran itu paling benar atau pasti benar? Pasti. Iya. Al-Quran itu paling benar atau pasti benar? Ada yang bilang paling benar, angkat tangan. Bilang paling benar. Kalau Al-Quran paling benar, berarti kitab yang lain juga benar. Kan Quran paling
Ya, berarti kitab yang lain benar. Tapi kalau Al-Quran pasti benar, berarti kitab yang lain pasti salah. Enggak, Pak. Habis ya. Iya. Kalau misalnya Al-Quran itu kitab yang paling benar, berarti yang lain juga benar. Berarti kita mengimani kitab-kitab yang lain dan melakukannya itu juga tidak masalah. Itu masalah atau enggak sebenarnya? Iya. Al-Quran kitab yang paling benar atau pasti benar? Kita sepakati dulu di sini. Pasti benar. Oke. Berarti kalian umat Islam adalah umat yang terbaik, kata Allah, gitu ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang menyeru kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang munkar, dan wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Kita stop dulu sampai arti di dalam surat Ali Imran ayat 110 tersebut. Kata Allah kita tuh umat terbaik, gitu ya. Kata Allah kita tuh umat terbaik. Umat terbaik itu yang kayak gimana? Yang ta'muruna bil ma'ruf, yang menyeru kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, yang mencegah kepada yang munkar, gitu. Amar ma'ruf itu kayak gimana? Ngajakin sholat, ngajakin puasa. Terus kemudian wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada hal yang munkar itu kayak gimana? Kalau ada temennya mulai ngepoin yang bukan mahramnya, diingetin. Kalau ada temennya yang kemudian seneng banget minum khamr, kemudian diingetin. Itu nahi munkar. Nah, percuma ketika antum sudah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tapi enggak wa tu'minuna billah, enggak beriman sama Allah. Nonsense. Enggak ada artinya sama sekali. Antum udah berbuat baik, mencegah hal yang munkar, kemudian selalu menyeru kepada hal yang ma'ruf, tapi nggak beriman sama Allah, maka itu nggak ada artinya sama sekali. Dan kita bukan umat terbaik. Tapi ketika umat Islam melakukan 3 hal ini, alias berdakwah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, maka umat Islam akan menjadi umat yang terbaik. Pertanyaannya sekarang, kalau kita melihat di kondisi sekitar kita, umat Islam apakah sebenarnya umat yang terbaik atau bukan? Kalau misalnya kita lihat yang korupsi, mayoritas agamanya apa? Islam. Yang memberi sandal di masjid waktu sholat Jumat agamanya apa? Islam, ya. Terus kemudian apa lagi ya? Yang hidupnya memprihatinkan, gitu ya, di bawah garis kemiskinan misalnya, apa agamanya? Islam. Terlepas Islam menjadi agama mayoritas di Republik ini, harusnya kalau memang mayoritas dan Islam itu katanya rahmatan lil alamin, harusnya Islam menjadi solusi daripada problematika kehidupan di Indonesia ini sekarang. Kata Allah, padahal kita ini umat terbaik. Maka siapa yang salah? Yang salah Islamnya atau Muslimnya? Yang salah Islamnya atau Muslimnya? Orangnya? Ya, dikasih A atau B jawabannya C. Oke. Iya. Gitu. Itulah katanya kita tuh umat terbaik. Tapi apa? Tapi kita seperti jauh panggang daripada api gitu. Kita nggak melihat sisi-sisi kebaikan itu, karena yang kita pertontonkan adalah umat Islam itu selalu dicap radikal, dicap teroris dan yang lain sebagainya gitu ya. Nah, lantas umat terbaiknya itu kayak gimana? Kalau kita harus kembali ke 1400 tahun yang lalu zamannya Rasulullah, maka kita akan susah menerawangnya. Tapi paling gampang adalah zaman dulu, di zamannya Abbasiyah gitu ya. Zamannya di dinasti Abbasiyah, bahwa kita tuh pernah loh menguasai 2/3 dunia. Teman-teman yang pakai kacamata, kemudian teman-teman yang menikmati proyektor, kenal nggak sama Ibnu Al-Haisami? Itu kenal di mana? Tahu ya. Nah, Ibnu Al-Haisami itu penemu teori lensa. Terus teman-teman kenal Abu Qasim Al-Zahrawi nggak? Ada yang terlahir sesar? Ada yang terlahir sesar? Nggak ada. Ada yang pernah operasi? Nggak ada. Nah, beliau adalah penemu pisau bedah pertama kali. Dunia Barat mengenalnya dengan nama Al-Bucasis, padahal nama aslinya Abu Qasim Al-Zahrawi. Terus kemudian dunia juga
mengenal siapa penemu astrolabe atau cikal bakal GPS pertama kali. Bukan Google, bukan Waze, bukan Apple Maps. Wis siapa? Waze. Enggak tahu ya. Enggak tahu. Ya. Bukan itu semua. Tapi penemu astrolabe atau cikal bakal GPS pertama kali itu adalah Maryam al-Ijliyah al-Astrolabi, seorang cewek, wanita, penemu. Bahwa ketika Islam dibilang bahwa dengan ditegakkannya Islam wanita akan menjadi tertindas, dengan ditegakkannya Islam wanita akan terpinggirkan, justru nggak terbukti di peradaban Islam sama sekali. Bahkan pendiri universitas pertama kali di dunia adalah seorang wanita, Fatimah al-Fihri. Berdasarkan pepatah Arab juga disebutkan bahwa wanita adalah madrasah pertama bagi setiap insan. Al-ummu hiya madrasah fi hayati kulil insan. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi kehidupan seluruh manusia. Jadi ketika kita ingin menghancurkan peradaban dunia, kita pengen merusak generasi di dunia, rusaklah dulu wanitanya. Dengan cara apa? Dengan cara sibukkan mereka bukan dengan agama. Sibukkanlah mereka dengan hal-hal yang berbau food, fun, and fashion. K-pop. 3M berarti. Iya. K-pop. Iya. Tambah satu. Apa? Oh ternyata dia yang merusak. La haula wala quwwata illa billah. Ini tadi tuh penyakit semua loh, kok dia dengan bangga. Aduh. Iya, nggak apa-apa. Namanya juga baru belajar. Gitu. Itulah ketika kita ingin menghancurkan suatu peradaban, hancurkan dulu wanitanya. Maka sekarang para wanita gitu ya, ada yang tahu? Sebutin aja 10 sahabiyah. Ada yang bisa sebutin 10 sahabiyah? Dapat Indomie nanti. Udah punya enggak? Nggak bisa. 10 sahabiyah. Oh, oke, kalau Indomie kurang menarik, Masih ada Apa uang nih? iPhone 12. banyak daybox. Nggak boleh, nggak, kalau mau terkasih sekarang. Ya sebutin 10 sahabiyah. Nggak boleh Google. Nggak boleh Google, nggak boleh ustazah. Ayo. Ustaz apa Ustaz? Ustaz itu. Sebutin aja yang kalian Bagi dua ya. 10 doang. Oke deh, ganti, tapi nggak jadi ya. Ganti, sebutin personel BTS. Astagfirullahaladzim. Hafal kan? Ya. Hafal kan? Hafal kan? Maka itu, ketika kita pengen merusak suatu peradaban, rusaklah dulu wanitanya. Sibukkanlah dia dengan food, fun, and fashion. Dia lebih penting tentang tutorial berhijab daripada tutorial menambah keimanan. Itu. Jadi apa sih yang harus dididik kepada anaknya dia nanti? Ini bukan cuma buat calon istri aja, calon suami juga seperti itu. Jangan kalian taunya yang ikhwan cowoknya cari duit doang. Nah, tuh dengar. Ya, di surat di dalam Al-Qur'an penyebutan antara seorang ibu dan anak itu hanya disebutkan 2 kali. Sementara laki-laki dengan anaknya itu disebutkan 6 kali alias 3 kali lipat. Harusnya peran seorang ayah itu harus 3 kali lipat daripada peran seorang ibu dalam pendekatan kepada anaknya. Gitu. Jadi jangan ketawa aja kalian yang cowok-cowok nih, hahaha aja gitu kan. Gitu. Nah, tapi bagaimana kita bisa memiliki mindset seperti itu? Maka perlu yang namanya apa? Informasi. Mustahil kalau kita tanpa informasi di dalam kehidupan kita, itu kita mampu bergerak untuk menghasilkan suatu movement. Gak bakal bisa. Informasi kita dapat dari mana? Dari kejadian, dari sekolah, dari buku yang kita baca, dari isu, dari sosial media, dari experience-nya kita, gitu. Teman-teman di sini mondok di asrama gitu ya, kenapa kok nggak di rumah? Karena pasti experience-nya pasti akan berbeda, gitu. Nah, inilah yang disebut dengan informasi. Informasi itu akan turun ke dalam pemikiran kita. Paling gampangnya kayak gini. Teman-teman, kalau aku bilang iPhone, apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Apple. Oke.
Apa oke? Apalagi kalau aku bilang iPhone teman-teman? Mewah. Apalagi? Canggih. Kotak. Ya kan kotak betul. Istimewa. Betul. Betul. Ada kameranya. Ada kamera, boba, apalagi? Gampang rusak. Dia beli yang BM. Baterai bagus. Apa? Baterai boros ya. Ya itu seri 8 berarti. Seri 8 ke bawah. Foto-foto mulu. Apa? Yang pakainya foto-foto mulu. Yang pakainya foto-foto mulu. Oh, Oke. betul lah. Kenapa kok teman-teman bisa berpikir bahwa iPhone ketika saya nyebutkan iPhone terus responnya teman-teman kayak gitu? Karena sekali lagi teman-teman sudah termasuk kan di dalam otaknya informasi tentang iPhone gitu. Terus kalau saya bilang ya, misalnya saya bilang Bukit Asam, apa yang ada di pikiran teman-teman? Batu bara. Batu bara. Ada yang lain ada yang tahu? Air beracun. Oh, orang Palembang. Hah? Bapaknya kerja di sana. Asap. Terus tahu dari mana? Tahu dari YouTube. Nah, oke. Berarti orang-orang yang pernah mencari ataupun bekerja di bidang pertambangan pasti tahu yang namanya Bukit Asam. Bukit Asam itu perusahaan batu bara yang ada di Sumatera Selatan. Jadi itulah pentingnya informasi. Informasi itu bisa menimbulkan sikap kita tuh akan bersikap seperti apa kayak gitu. Maka informasi itu penting. Orang-orang yang mendapatkan informasi buruk tentang Islam, maka tindakannya pun akan buruk tentang Islam. Nah, dari informasi itu akan turun menjadi pemikiran, dan kemudian dari pemikiran diturunkan menjadi keyakinan, yang inilah kemudian disebut akliyah atau pola pikir manusia. Jadi seluruh pola pikir kita itu dihasilkan dari informasi. Bayangkan kalau informasinya salah. Contohnya informasi yang bikin otak salah itu apa? Salah satunya ketika saya baca di detik.com itu adalah bahwa orang yang menonton SpongeBob SquarePants selama 1 episode maka kecerdasannya turun 3%. Bisa kan? Ya mana saya tahu, saya baca di detik gitu loh. Detik.com ya. Detik, bayangin kalau antum ya nonton 1 bulan gitu ya 30 hari maka kecerdasan antum turun berapa gitu ya? 90%. Itu bukan saya yang bilang gitu loh. Kenapa kok SpongeBob itu menjadi sesuatu yang aneh dan menurunkan kecerdasan manusia? Karena dipikir aja, SpongeBob kerja di mana? Krusty Krab. Kerja Krusty Krab. Yang punya siapa? Tuan Krab. Tuan Krab itu bentuknya apa? Kepiting. Punya anak bentuknya? Paus. Logikanya jalan nggak? Anak IPA mana anak IPA? Dua di depan. Anak IPA. Jalan nggak? Itu gimana caranya? Disetek gitu. Mana bisa gitu kan? Itu kan namanya juga film. Ya. Terus kemudian, loh, kenapa? Terus habis itu istrinya Tuan Krab siapa? Nyonya apa? itu Apa? Bukan. Terus kemudian ada lagi patung Asmat ya, ada patung Asmat di situ di satu blok sama SpongeBob. Yang punya siapa? Squidward. Hobinya main? Gimana caranya seorang sotong gitu ya main klarinet gitu loh. Hal yang aneh gitu. Dan itu kalian ketawa gitu, ngerasa terhibur, kayak nggak ada hiburan yang lainnya. Ya bener, penelitian itu mengatakan bahwa orang nonton SpongeBob kecerdasannya turun 3%. Bayangin kalau itu sudah masuk ke akliyahnya, menjadi pola pikirnya. Akhirnya yang dipikirin gimana? Wah, gimana caranya saya kembali ke masa lalu ya? Saya pengen lahir dari keluarga Sultan Brunei. Nah, itu akhirnya kita berpikir tentang hal-hal yang nggak penting. Karena apa? Karena informasinya juga informasi yang nggak penting yang masuk ke tubuh kita. Akhirnya dari akliyah, dari pemikiran kita itu timbul tindakan atau yang namanya habits gitu. Habits itu contohnya gimana? Habits itu yang selalu dilakukan otomatis, yang ketika kita melakukannya nggak usah perlu mikir yang lama lagi. Contohnya ketika kita mandi, misalnya pertama kali apa yang dilakuin? Gosok gigi. Misal, nggak usah mas, ini air nggak usah. saya tahan dulu. Ini air nggak usah ya. ini nggak usah ngomong, ini air. Misalnya gosok gigi, habis itu apa? Habis itu baru sabunan, habis itu yang lain sebagainya. Ketika itu dilakukan ritmenya sama terus setiap antum mandi, itu namanya adalah habits, kebiasaan. Misalnya mbaknya ini ketika duduk gitu ya, yang baju hitam tadi sempat pegang-pegang dagu, itu tadi mikir kan? Oh ini aku mau duduk gini, terus mau sudutnya sekitar 50 derajat, terus kemudian saya angkat di sini, saya gesek 5 kali di dagu gitu.
Dipikir nggak kayak gitu? Enggak. Karena apa? Karena udah habits, udah kebiasaan. Nah, kebiasaan itu timbul dari apa? Dari informasi. Mungkin mbaknya itu sering menonton orang kalau mikir kayak gitu. Jadi secara nggak langsung apa? Ada jerawat. Oh, ada. Oh, dimainin tadi ya. Ya. Jadi oke, untuk kasus yang lain, berarti orang ketika dia biasa berpikir semacam itu atau tiba-tiba sebelum dia tidur melakukan aktivitas yang lainnya gitu ya, itu karena apa? Karena informasi yang dia konsumsi sehari-harinya tentang itu. Akhirnya ketika akliyah atau pola pikir manusia itu diturunkan menjadi tindakan dan habits, maka inilah yang disebut dengan nafsiyah atau pola sikap. Atau keyakinan. Nah, dari keyakinan ini kemudian timbul yang namanya saksiyah atau yang disebut dengan kepribadian. Nah, jadi bisa kita simpulkan saksiyah atau kepribadian tersusun atas akliyah atau pola pikir dan nafsiyah pola sikap. Dua hal ini dianut berdasarkan ideologi atau mabda yang dianut oleh seseorang. Gitu. Jadi ideologi itu bukan hanya milik negara, tapi semua orang itu juga memiliki ideologi. Ada berapa ideologi di dunia? Ada berapa ideologi di dunia? Ada 3. Apa aja? Jangan kemana-mana, sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Ya. Sekian dari saya. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya, sejenak. Oke, langsung saja kita masuk sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Brian. Kok langsung tahu semua? Brian. Ayo saya, aduh ini dari di otaknya nih. Aduh nanya nggak ya, gitu. Ayo dong. Tanya dong. Ada yang mau tanya? Mas Faza. Angkat tangan. Ini respeknya aku semua. Wakilan. Kan nanti Mas Faza mau pulang. Jumlah surga ada berapa? Jumlah surga. Katanya ada nama-namanya beda. Dapat sendiri. Urusan pertanyaannya. Jauh banget. Jumlah surga ada berapa? Ya, jumlah surga, kalau jumlah langit itu ada 7 dan surga itu ada 7 tingkatan. Surga yang paling mulia namanya adalah Firdaus, dan itu berdasarkan hadis-hadis sahih. Kalau surga yang lain mempunyai nama-nama, Allah Ta'ala alam. Saya nggak tahu nama-namanya, dan di hadis yang saya pelajari juga itu tidak menyebutkan nama-namanya, dan nama-nama itu ada sebagian besar daripada dalil-dalil Israiliyat gitu. Tapi kalau misalnya ada hal yang mungkin tidak saya tahu di luar sana terkait nama-nama hadis itu, monggo silakan dipertanyakan gitu. Karena memang yang saya pahami gitu ya, Allah hanya menyebutkan di dalam Al-Quran itu bernama Firdaus sebagai surga tertingginya di sana gitu. Dan pintu surganya ada banyak, ada yang namanya pintu surga Ar-Rayyan dan yang lain sebagainya. Berarti cuma Firdaus doang ya? Namanya, iya namanya. Berarti ada banyak apa? Ada 7. 7 kan banyak. Terus pintunya juga banyak ya? Iya. Apa? Pengen sekarang? Penasaran. Enggak, kalau pengen sekarang nggak apa-apa. Kalau udah pasti loh, gitu loh. Kan yang bahaya kan kalau belum pasti gitu ya. Renceng. Terus malaikat di Ridwan ada banyak juga. Kan jaga pintu. Ya. Ini sebenarnya kalau malaikat itu jumlahnya memang tidak diketahui. Ya. Itu mulai dari zaman saya SD sampai saya nyantri itu jumlahnya nggak diketahui gitu. Atau antum punya datanya jumlahnya berapa? Makanya aku tadi. Oh gitu. Ya sama berarti. Berarti ada kembarannya atau ada pembantunya ya? Oke. Jadi ini mau dijawab serius atau dijawab bercanda? Nanti kamu verifikasi. Gimana? Kalau serius nggak berarti ada sana. Oke, mau dijawab serius atau bercanda? Udah. Dikunci dong. Ada lagi? Ya Mas Faza, sekali bertanya lagi kita blacklist ya. Di kelas.
Oke, yang lain masih ada? Ya, jika tidak ada, insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pekan yang akan datang, ya. Jadi diharapkan pada seluruh santri nanti ketika hari Rabu itu semua sudah berada di musola tepat waktu seperti itu. Oke, karena tidak ada yang mau bertanya, mari kita akhiri dengan melafalkan kalimat alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustaz sebagai moderator. Nah, ini bisa langsung istirahat dan aktivitas kegiatan mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafalannya jangan lupa ya. Hafalan Apa? Ada itu. Maaf enggak? Fotoin, Ali fotoin. Imran ayat berapa ya? Fotoin, Iya, fotoin. foto-foto. Hafal kok. Kuntum khayra Udah selesai kan ini? Nah, udah boleh istirahat. Fisika. Baru juga dikasih. Kita nanti sama-sama ya, kok. Ayo sama-sama ya. Go. Serem ya. Ya, Gimana rasanya jadi adik angkat yang apa aja? Ya. Yakin saya adik-adik saya lebih tinggi dari dia perasaan. Ya Allah, kurang aja.